Menurut Stowe, tahun 1997 menjelaskan bahwa eskalasi komitmen terjadi ketika individu maupun organisasi memiliki serangkaian tindakan untuk bertahan meskipun tengah ada kerugian yang didapat di mana kesempatan untuk tetap bertahan atau meninggalkan komitmen tersebut sama-sama memiliki ketidakpastian dalam konsekuensinya. Menurut Santoso, tahun 2012, eskalasi komitmen diartikan sebagai fenomena yang menjelaskan bahwa seseorang memutuskan untuk meningkatkan atau menambah investasinya walaupun bukti baru menjelaskan bahwa keputusan yang telah dilakukan adalah salah. Pengambilan keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan maupun kegagalan seseorang manajer dalam mengelola perusahaan. Membuat suatu keputusan berarti mengidentifikasi dan memilih serangkaian tindakan untuk menghadapi masalah tertentu. Seorang manajer harus melakukan investasi pada proyek-proyek yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaannya, dan secara periodik menilai kinerja ekonomis dari proyek-proyek tersebut. Mereka harus meneruskan proyek-proyek yang menguntungkan dan untuk menghindari kerugian. Manajer harus menghentikan proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Dalam melakukan pertimbangan ini, manajer harus mengabaikan sunk cost yang telah terjadi. Teori ini menegaskan bahwa manajer dalam pengambilan keputusan termotivasi oleh kepentingannya sendiri akibat adanya informasi yang asimetri antara manajer dengan pemilik. Manajer yang memiliki informasi private akan bertindak sesuai kepentingan diri sendiri dan tidak memaksimalkan keuntungan yang diharapkan milik perusahaan, yakni dengan tetap melanjutkan pembiayaan proyek meskipun mengindikasikan kegagalan atau kerugian dalam proyek tersebut. Paradigma eskalasi kompetitif. Dalam paradigma eskalasi unilateral yang telah dijelaskan, semua usaha pembenaran yang mengaruh pada kebohongan eskalasi tidak rasional dalam diri seseorang. Kita meninggikan sesuatu karena komitmen sebelumnya dari diri kita. Namun, dalam paradigma eskalasi kompetitif, tambahan usaha kompetitif memakan proses eskalasi. Bagian ini mengamati proses eskalasi dalam situasi persaingan. Membuat keputusan yang berhasil harus belajar untuk mengidentifikasi jebakan dan kunci dari permasalahan dalam mengidentifikasi pelelangan sebagai sesuatu jebakan dan jangan pernah membuat penawaran apapun. Faktor penyebab terjadinya eskalasi. Bagian-bagian sebelumnya telah menyediakan beberapa petunjuk tentang terjadinya eskalasi. Namun, kunci untuk menghilangkan eskalasi non-rasional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi faktor kejiwaan yang memiliki dan memelihara sifat eskalasi. Pertama, bias persepsi. Bias persepsi yang telah terjadi setelah kita membuat suatu komitmen terhadap jalan hidup tertentu menyatakan sejumlah prosedur pembenaran. Dalam membuat keputusan, kita perlu menelusuri secara berhati-hati terhadap informasi yang tidak nyaman. Yang kedua, bias pertimbangan. Setelah menyaring informasi yang akan kita gunakan dalam membuat keputusan, selanjutnya kita masih harus membuat keputusan. Mengulang tesis sentral dari konsep framing. Seseorang cenderung menghindari risiko terhadap masalah yang diframe positif dan mencari risiko terhadap masalah yang diframe negatif. Dengan merujuk ke 4 penyebab sebagai tambahan, kita menduga bahwa mereka tidak mutlak eksklusif. Masing-masing bias secara tersendiri menyebabkan eskalasi. Tetapi mereka lebih sering bertindak bersamaan untuk meningkatkan kecenderungan tidak masuk akal pembuatan keputusan untuk melanjutkan kesalahan sebelumnya. Dalam upaya untuk mengurangi eskalasi, kita harus mengingat bahwa kita mencoba untuk menghitung komitmen tidak masuk akal di sepanjang tindakan. Komitmen masuk akal tetap sebagai atribut yang berharga. Eskalasi komitmen adalah komitmen seseorang pengambil keputusan
untuk tetap melanjutkan dan memperluas komitmen terhadap pelaksanaan suatu investasi proyek atau usaha-usaha tertentu yang sudah tidak menguntungkan atau memberikan umpan balik yang negatif. Meskipun keputusan tersebut kemungkinan akan mengakibatkan risiko, kerugian lebih besar lagi di kemudian hari. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang menggarisbawahi eskalasi adalah perselisihan kognitif atau pembenaran diri. Oleh karena itu, sekali seseorang membuat suatu keputusan akal untuk menjalankan atau menjalani suatu jalur tindakan, umpan balik negatif bertentangan dengan pembuatan keputusan akal. Salah satu cara untuk menghilangkan pertentangan ini untuk menaikkan komitmen terhadap tindakan akal dengan kepercayaan bahwa sukses di jalur ini akan diraih sekarang. Suatu kesimpulan penting dari studi ini adalah bahwa perasaan tanggung jawab terbesar oleh pembuat keputusan terhadap keputusan akal secara signifikan membiaskan keputusan selanjutnya menuju eskalasi. Demikian hasil presentasi saat ini. Thank you guys.